Kau mau cium dia kecut. Rasi banget. Kalau kau pakai perasaan, pasti kau tidur sama kau tahu. Anak-anak muda, kalau pakai perasaan, banyak dari kau yang ada lagi sakit, lagi luka. Kalau pakai perasaan, kau nggak akan lagi. Ngapain? Nggak tahu. Kau mungkin kau ya, tapi karena kau pakai kau naik. Mungkin dari ketika penyembahan, kau nangis. Kau bilang ya, berat sih. Kau sanggup sih. Aku tahu. Kalau saya pakai perasaan, saya mungkin berhenti. Berapa bulan yang lalu ada beberapa orang yang nawarin saya tinggal overseas di state atau Kanada untuk jadi pastor. Saya mau tahu, pengen saya kesana. Udahlah, dari Indonesia lapet sih. Udah, baru nggak ada yang kenal gue enak lagi nggak ada yang ingin. Karena saya tahu bukan itu tempat saya di sini. Dan saya nggak akan lari. Saya tahu Tuhan yang baik. Kalau pakai perasaan, saya nggak bagai. Ini ya ini. Karena saya tahu. Lalu banyak orang yang DM bilang baru kita umum jadi daripada WA SD. Pak kapan buka di Palembang Yang terakhir, culture say, budaya berkata, marry the person you love. Tetapi kekristenan berkata, love the person You marry. Budaya bilang begini, nikahi yang kamu kasihi. Tapi kekristenan berkata, cintai Yang kamu nikahi. yang kamu. Beda apa sama? Beda. Budaya bilang, cinta nikahi yang kamu kasihi. Tapi kekristenan bilang, cintai Cintai yang kamu yang nikahi. kamu. Bicara apa? Pernikahan selamanya. Kamu yang pilih, kamu bertanggung jawab sampai akhir. Kan saya pernah bilang, pernikahan seperti naik roller coaster. Sebelum naik, kau bebas. Sebelum di klub, kau bebas. Tapi kalau udah di klub, ditutup pagarnya, udah mulai wow, mau muntah kek, mau basah kek, mau pipis, celana kek, sampai garis finish. Gak mungkin di tengah jalan kau buka. Jatuh mati. Seperti naik pesawat terbang, saya pernah bilang. Sebelum take off, bebas. Tapi kalau udah open your window, ya kan? Fasten your seatbelt, adjust your seatbelt. Ini depan saya kapten pilot sudah. Ya. Bahkan pilot pulpen. Mohon maaf, saya lihat peluang, saya ambil. Kalau udah take off, ya, kok nggak mungkin bilang ini? Kamera gue salah. Bang kiri. Bilang kiri kanan saudara, jangan salah memilih. Jangan salah memilih. Bilang sambil ngomong salah milih neraka. Bilang. Salah milih neraka. Jangan fall sama ini. Jatuh cinta sama ini. Sekarang lagi ya, ini bonus. Ini yang pertama. Apalagi yang ini. Tahu kan? Dompet. Cari yang cinta Tuhan. Kalau bisa yang kaya baru. Amin. Cepat ya bos. Matre memang. Ya. Love is not sex. Cinta bukan seks.
Karena kalau cinta adalah seks, maka seluruh wanita prostitusi akan penuh dengan cinta. Seks itu hanya bagian kecil dari cinta. Bagian kecil. So please, young people, terutama adik-adik perempuan, jangan kasih tubuh untuk dicintai. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Yuk bilang ke kanan saudara, jangan jual yang paling mahal. Jangan jual yang paling mahal. Kalau sudah terlanjur saya berdoa, Tuhan sanggup pulihkan. Yang ketiga yang terakhir diberkati, amin. Amin. Kita belajar tiga filsafat dunia yang menawan, yang palsu, kosong, menawan kita tidak sesuai dengan nilai kekristenan. Yang pertama adalah post-truth culture. Apa itu? Kebenaran berdasarkan perasaan, kebenaran berdasarkan opini terbanyak. Fakta tidak penting, kenyataan tidak penting, tapi what you feel itu yang mendirect hidup saudara. Yang kedua adalah the rise of sexual revolution, tentang seks, tentang percintaan. You can do with anyone. Lu bisa pergi lakukan sama siapapun, bahkan sama jenis apapun, sama manusia, misalkan sama binatang. Yang penting kau cinta. Maka gerakan namanya free love. Dan yang ketiga yang tadi kesukaan saya, rise of secular religion. Kebangkitan dari agama sekuler. Apa itu agama sekuler? Sekularisme disebut sebagai penolakan untuk membiarkan Tuhan menjadi Tuhan. Hal ini dikategorikan sebagai ateisme praktis. Pandangan ini menyangkal relevansi agama. Pandangan ini memusatkan perhatian pada kepentingan-kepentingan duniawi, bukan kepada kesetiaan kepada Tuhan. Gampangnya begini, agama sekuler mengajarkan kita, pernah dengar gak orang ngomong begini? Semua agama itu sama. Banyak jalan menuju Roma. Roma. Kalau ada orang Kristen yang ngomong gitu, please, engkau menghina darah Yesus. Kalau ada orang Kristen yang bilang semua agama sama, engkau melecehkan korban darah Yesus. Karena yang saya tahu hanya kekristenan yang mengutus Tuhan, yang mengutus anaknya sendiri mati di kayu salib. Di saat semua agama mengutus utusan, hanya kekristenan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. So jangan bilang Kristen sama dengan yang lain. Yang saya tahu agama adalah manusia mencari Tuhan, tapi kekristenan Tuhan mencari Manusia. Yang saya tahu agama adalah kekuatan saya, how good we are, seberapa kuat dan seberapa mampu kita. Tapi kekristenan adalah how great is our God. Seberapa hebat. Pernah dengar gak orang ngomong begini? Udahlah, gak usah ke gereja, gak usah agama-agama. Yang penting jadi orang baik. Halo? Iya. Yang penting jadi orang apa? Baik. Yang penting tolong orang. Yang penting bantu orang. Sekilas Benar. kelihatannya Baik. tapi ada penyesatan dalam situ. Saya nggak melarang perbuatan baik, no. Biasanya orang yang menganut ini orang-orang yang berpikir, orang-orang berpendidikan tinggi. Baik itu harus, setuju dengan saya. Amin. Tolong orang itu harus, katakan amin. Amin. Tapi dengar, listen, perbuatan baik di luar Yesus sama seperti menggalikan angka 1 juta dengan angka 0. 1 juta kali 0, Nol. 1 triliun kali 0, Nol. 1 juta triliun kali 0. Nol. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik. Amin. Kita diselamatkan karena darah Yesus dicurahkan buat saudara dan saya. Saya dengan frankly speaking, dengan posting ngomong sama saudara, tidak ada kebaikan Gideon Simanjuntak yang membuat Gideon pantas masuk surga. Gideon bisa masuk surga bukan karena kebaikannya, tapi karena seorang pribadi 2000 tahun yang lalu bertanggung tangannya di kayu salib, mati bagi dosa Gideon, dan Gideon percaya sama karya itu, makanya Gideon bisa masuk surga. Amin. Amin. So dengar baik-baik. Rise of secular religion. Makanya Swiss Bird mengatakan demikian, merangkum dengan kata-kata yang familiar, maha suci manusia. Karena manusia adalah penguasa segala sesuatu.
Sadar nggak sekarang manusia ini menjadi Tuhan atas hidup? Halo? Betul apa tidak? Ingat kapan terakhir manusia ini menjadi Tuhan atas hidupnya? Kisah menara Betul. Saida. Menara apa? Babel. Ketika manusia merasa bisa mirip dengan Tuhan, mereka membangun gedung yang maha tinggi. Saya nggak tahu stop di lantai berapa. Tapi Tuhan melihat dan berkata manusia sudah mulai merasa seperti itu. Karena kenyataannya kita diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Ingat, segambar serupa dengan Allah. Kita adalah pancaran dari Tuhan. Kita bukan Tuhan, kita pancaran. Sama seperti bulan yang bersinar karena Matahari. matahari. Dia menerima pancaran, bukan dia bersinar. Karena itu doa saya dengan firman hari ini boleh menjadi berkat untuk saudara. Bilang kiri kanan saudara, jangan pernah lupakan Yesus dalam hidup ini. Kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita datang sama